Aspek hukum lingkungan dalam sistem penegakan Indonesia terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Dalam aspek hukum administrasi, ialah perangkat pencegahan preventif. Pencegahan paling utama yang mengundang partisipasi masyarakat mulai dari perizinan, pemantauan, penataan, pengawasan, dan partisipasi jika merasa adanya keberatan dan meminta pejabat atau usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi. Dalam aspek hukum perdata, yaitu pengelolaan lingkungan hidup mengatur penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui jalur pengadilan, litigasi dengan cara arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsialisasi, serta di luar pengadilan non-litigasi. Dalam aspek hukum pidana lingkungan memiliki peran dalam melindungi lingkungan hidup dengan cara memberikan ancaman sanksi pidana. Proses penanganan tindak pidana lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, dan meliputi tahap pentaatan dan tahap penindakan. Ancaman pidana dapat berupa pidana penjara, kurungan, dan denda. Prinsip penyelesaian masalah lingkungan secara litigasi dan non-litigasi. Pengerusakan maupun pencemaran lingkungan menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu, seperti masyarakat, organisasi lingkungan hidup, maupun pemerintah. Terhadap masalah lingkungan yang terjadi, dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan, maupun litigasi atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh dengan mekanisme mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase. Penyelesaian secara litigasi dapat ditempuh melalui mekanisme class action, legal standing, dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dibedakan antara penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara adversarial. Penyelesaian sengketa secara damai dikenal dengan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Sementara penyelesaian sengketa secara adversarial dikenal dengan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa. Bentuk dari penyelesaian sengketa secara damai adalah negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Penyelesaian sengketa secara adversarial diselesaikan melalui suatu lembaga penyelesaian sengketa yang disediakan oleh non-negara atau swasta, yang disebut sebagai arbitrase. Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase keadilan, untuk para pihak yang bersengketa berasal dari arbiter. Penyelesaian melalui arbitrase menghasilkan putusan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan lingkungan berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Junto pasal 1365 BW tentang ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih perbedaan dari pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan? Jadi di sini aku mau jelasin sedikit. Yang pertama, perusakan lingkungan. Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan alam, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengurangi kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup. Contohnya, termasuk deforestasi, pengalihan tambang tanpa rehabilitasi, dan penggunaan infrastruktur yang tidak ramah lingkungan. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau hadirnya bahan energi atau komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan perubahan kualitas lingkungan sehingga merugikan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Contohnya, termasuk pencemaran udara, air, dan tanah oleh limbah industri, kendaraan bermotor, dan aktivitas domestik. Selanjutnya, aku mau jelasin mengenai jenis pengerusakan lingkungan. Yang pertama,
ada deforestasi, itu adalah penebangan hutan yang berlebihan menyebabkan hilangnya habitat, erosi tanah, dan perubahan iklim. Yang kedua, degradasi tanah. Itu adalah penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan menyebabkan penurunan kesuburan tanah. Yang ketiga, ada penggundulan bukit dan penggalian tambang. Aktivitas ini sering menyebabkan longsor dan polusi air. Nah, selanjutnya aku mau jelasin jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama, ada pencemaran udara. Itu adalah emisi gas berbahaya dari kendaraan bermotor, industri, dan pembangkit listrik. Yang kedua, pencemaran air. Limbah cair dari industri pertanian dan rumah tangga yang mencemari sungai, danau, dan laut. Yang ketiga, pencemaran tanah. Limbah padat dan beracun yang meresap ke dalam tanah mengganggu ekosistem dan kesehatan manusia. Nah, tadi aku udah jelasin pengertian dan jenis-jenis permasalahannya. Sekarang aku mau jelasin penyelesaian permasalahannya. Yang pertama, regulasi dan kebijakan pemerintah. Penerapan hukum lingkungan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan seperti sanksi terhadap industri yang mencemari lingkungan. Kebijakan hijau, implementasi kebijakan rumah lingkungan seperti insentif untuk energi, pembaruan, dan praktik pertanian berkelanjutan. Yang kedua, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam. Rehabilitasi dan reboisasi, program penghijauan dan rehabilitasi lahan kritis untuk pemulihan ekosistem. Pengelolaan sampah, meningkatkan sistem pengelolaan sampah termasuk daur ulang dan pengurangan limbah plastik. Yang ketiga, ada pendidikan dan kesadaran masyarakat. Kampanye lingkungan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye lingkungan dan pendidikan di sekolah. Partisipasi masyarakat melibatkan komunitas lokal dalam kegiatan pelestarian lingkungan dan pengawasan terhadap aktivitas yang merusak lingkungan. Yang keempat, teknologi dan inovasi. Teknologi ramah lingkungan, pengembangan dan penerapan teknologi yang lebih bersih dan efisien seperti kendaraan listrik dan energi terbarukan. Pemantauan lingkungan, penggunaan teknologi untuk memantau kualitas lingkungan dan mengidentifikasi sumber pencemaran. Penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum secara sederhana adalah upaya untuk menerapkan hukum dalam situasi yang konkret, baik dilakukan melalui proses peradilan maupun di luar peradilan, sehingga dapat diterapkan tingkat kekuatan terhadap hukum. Penegakan hukum bertujuan mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang dapat digunakan bagi kelangsungan hidup manusia, sekaligus memelihara lingkungannya itu sendiri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai 3 jalur dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu melalui jalur administratif, keperdataan, dan kepidanaan. Penegakan hukum lingkungan administratif merupakan hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya atau hukum yang mengatur hubungan orang pemerintah. Pengertian hukum lingkungan administrasi dari beberapa pakar dapat dikatakan menata masyarakat dengan menggunakan instrumen hukum administrasi, baik instrumen perizinan, dan atas dasar perizinan itu pemerintah senantiasa mengawasi agar izin tersebut ditaati. Sehingga dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan mendaya gunakan hukum administrasi ada kewenangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan di bidang lingkungan hidup. Salah satu fungsi pemerintah di bidang pembinaan dan pengendalian adalah fungsi pemberian izin kepada masyarakat atau badan hukum tertentu yang harus dilakukan. Penegakan hukum lingkungan keperdataan merupakan hukum privat. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum keperdataan dan akibat perbuatan atau tindakan perdata antara seorang dengan seorang lainnya atau antar seorang dengan beberapa hukum atau badan hukum, karena perbuatan melawan hukum maupun karena wan prestasi dalam perjanjian. Akibat dari perbuatan melawan hukum atau wan prestasi dalam perjanjian adanya kerugian.
sehingga harus membayar ganti kerugian, maka di sini fokus sanksi hukum perdata adalah tuntutan pembayaran ganti kerugian. Terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan berarti telah terjadi perselisihan atau sengketa secara keperdataan dalam lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa keperdataan dalam lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan maupun luar pengadilan. Penegakan hukum lingkungan kepidanaan dalam poin 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, penegakan hukum pidana memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu keterpaduan, penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Perbuatan pidana yang diancam dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Perbuatan pidana yang diancam dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan sanksi bagian pidana siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Begitu juga larangan pidana ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam mengantisipasi pencemaran dan perusakan lingkungan, tidak mesti bahwa hukum pidana itu dapat diterapkan. Belakangan apabila instrumen hukum administrasi dan hukum perdata dianggap tidak berhasil mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Berhasil atau tidaknya instrumen hukum lain, tetap saja hukum pidana dapat digunakan. Penerapan hukum pidana tanpa harus menunggu proses instrumen hukum lain. Sehingga instrumen hukum pidana dapat saja diterapkan apabila ada bukti dan unsur adanya tindak pidana lingkungan itu sudah terpenuhi. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan peran serta masyarakat dalam konteks Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, dan juga dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, yang pertama ada peran serta masyarakat dalam konteks Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman. Di dalam undang-undang ini mencakup aspek pengelolaan lingkungan yang melibatkan masyarakat. Masyarakat berperan dalam yang pertama, pengembangan permukiman. Masyarakat diajak berpartisipasi dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan lingkungan perumahan dan permukiman. Yang kedua ada pemeliharaan kebersihan. Masyarakat bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan permukiman mereka. Lalu yang ketiga ada pemberdayaan. Pemerintah mendorong keterlibatan masyarakat melalui pemberdayaan dan penyuluhan tentang pentingnya menjaga lingkungan yang sehat dan bersih. Lalu yang kedua ada peran serta masyarakat dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam undang-undang ini terdapat poin-poin utama yang meliputi yang pertama ada hak dan kewajiban. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, tepat, dan lengkap mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, masyarakat juga berkewajiban untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Lalu yang kedua ada partisipasi. Masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, misalnya melalui konsultasi publik dan juga pendapat-pendapat mereka. Lalu yang ketiga ada pengawasan. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup serta memberikan masukan dan saran kepada pemerintah dan pihak terkait. Lalu yang ketiga ada peran serta masyarakat dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH. Nah, di dalam undang-undang ini ada beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, hak akses informasi. Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi mengenai rencana dan kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup. Lalu yang kedua ada hak berpartisipasi. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilakukan melalui penyampaian pendapat dalam proses AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan.
Lalu yang ketiga ada peran aktif. Masyarakat didorong untuk berperan aktif dan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup baik melalui kegiatan individu ataupun kelompok. Yang keempat ada pengaduan dan pelaporan. Masyarakat dapat melaporkan atau mengadukan kegiatan yang diduga merusak lingkungan hidup kepada pihak berwenang serta berpartisipasi dalam penegakan hukum lingkungan. Lalu yang kelima ada pendampingan dan edukasi. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu yang terakhir nih, ada aksi dan kampanye lingkungan hidup. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam aksi-aksi lingkungan seperti kampanye, gerakan penghijauan, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan hidup. Nah, dari ketiga undang-undang tadi menunjukkan komitmen pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara aktif. Dengan adanya peran serta masyarakat, maka diharapkan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Pengertian asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, asas tanggung jawab negara. Asas ini menegaskan bahwa negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Asas yang kedua, asas kelestarian dan keberlanjutan. Asas ini berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Yang ketiga, asas keserasian dan keseimbangan. Asas ini menegaskan terkait pemanfaatan lingkungan hidup yang harus memperhatikan berbagai aspek. Yang keempat, asas keterpaduan. Asas keterpaduan menegaskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait. Yang kelima, asas manfaat. Asas manfaat ini menjelaskan bahwa segala usaha atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang keenam, asas kehati-hatian. Asas ini menjelaskan bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Asas yang ketujuh, asas keadilan. Asas keadilan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Yang kedelapan, asas ekoregion. Asas ini menegaskan bahwa setiap tindakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Yang kesembilan, asas keanekaragaman hayati. Asas keanekaragaman hayati mengharuskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan beberapa komponen terkait keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati. Yang ke-10, asas pencemar membayar. Asas pencemar membayar memberikan ketentuan yang tegas. Asas ini menentukan setiap penanggung jawab yang usaha atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Yang ke-11, asas partisipatif. Asas ini bermaksud setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ke-12, asas kearifan lokal. Asas ini berarti dalam perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Yang ke-13, asas tata kelola pemerintahan yang baik. Asas ini menentukan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Yang ke-14, asas otonomi daerah. Asas ini menentukan terkait kewenangan pemerintahan dan pemerintah daerah. Tujuan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ke-1, melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Yang ketiga, menjamin keberlangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Yang keempat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, mencapai keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Yang keenam, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. Yang ketujuh, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Yang kedelapan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Yang kesembilan, mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Yang ke-10, mengantisipasi isu lingkungan global. Sejarah perkembangan mengenai Undang-Undang Lingkungan di Indonesia berasal dari Keputusan Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dengan nomor KEP/MNP/3/tahun 1979 tentang pembentukan kelompok kerja dalam bidang pembinaan hukum dan aparatur dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup atau Kopja Hukum yang bertugas menyusun rangkaian peraturan perundang-undangan tentang tata pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup. Setelah melakukan pembahasan dengan berbagai pihak, pada Maret 1981, RUU tersebut disempurnakan oleh tim kerja Kantor Menteri PPLH dan diajukan ke Perhum antar departemen untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan dari Menteri. RUU tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup berhasil diajukan pada sidang DPR Januari 1982 sebelum masa reses menghadapi pemilihan umum, yaitu dengan surat Presiden nomor R01-PU-L-tahun 1982 tanggal 12 Januari 1982 untuk mendapatkan persetujuannya. Dari tanggal 2 Februari 1982 dimulai dari pembahasan di semua anggota DPR. Lalu 17-20 Februari dilakukannya pembahasan tingkat 3 oleh Panitia Khusus DPR yang mengikut sertakan ahli bahasa Indonesia. Di tanggal 25, RUU LH yang dirumuskan oleh Panitia Khusus DPR diajukan ke sidang pleno DPR dan di tanggal 27 Februari 1982, Menteri Negara PPLH melaporkan proses penyelesaian Undang-Undang Lingkungan tersebut kepada Presiden. Lalu, pada tanggal 11 Maret 1982, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup disahkan oleh Presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 dengan nomor 12 TLR-RI nomor 3215. Kemudian, tanggal 19 September 1997,
Undang-Undang Lingkungan Hidup disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disingkat dengan UU PLH. UU PLH diundangkan dalam LNLI tahun 1997 nomor 68 dan TLNLI nomor 3699. Lalu bagaimana dengan implikasi yuridis Undang-Undang Lingkungan di Indonesia? Implikasi yuridis Undang-Undang Lingkungan di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa aspek, yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang disingkat dengan UU PLH 1997. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Lingkungan Hidup 1982 dan lebih komprehensif dalam mengatur pelindungan lingkungan hidup. Dalam beberapa aspek, implikasi yuridis Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup 1997 menunjukkan peningkatan kesadaran dan perhatian terhadap pelindungan lingkungan hidup di Indonesia. Namun, masih terdapat beberapa hal kelemahan yang ada pada undang-undang ini, seperti adanya pembelakuan hukum kolonial yang sudah tidak sesuai dengan di Indonesia, seperti dipaksakannya, dan proses hukum pencemaran serta perusakan lingkungan terlalu kompleks dan rumit. Lalu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU PLH 2009. Undang-undang ini mengatur pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif. Adanya penegasan mengenai prinsip-prinsip dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang berdasarkan pada pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dan memberi kewenangan yang lebih luas pada Menteri Lingkungan Hidup untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bekerja sama dengan instansi-instansi lainnya dalam melaksanakan tugas, serta pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk melakukan pelindungan dan pengelolaan lingkungan di dalam daerah yang diaturnya. Lalu ada juga di Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur pelindungan lingkungan hidup lebih luas dan dipertegas dari undang-undang sebelumnya.